wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kami hormati Bapak Miftah, Guru Penggerak Angkatan 5, Guru Penggerak Angkatan 5, dan Bapak Ibu Guru peserta sharing session pendaftaran calon guru penggerak Angkatan 10. Marilah kita memanjatkan bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga di siang hari ini kita dapat bermuajah, dapat berada di ruangan kelas 5 GSI Karangmani 1 ini dalam rangka sharing session pendaftaran calon guru penggerak Angkatan 10. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat selalu, amin Allahumma amin. Sholawat serta salam senantiasa kita aturkan kehadiran beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga di yaumul kiamat nanti kita semua mendapatkan syafaat umatnya, amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, kami mengucapkan syukur rayo selamat datang di SD Karangmani 1 ini, terutama untuk ibu-ibu yang dari jauh, dari Wedung, ada yang dari SD Bitono 1, dan kemudian dari tetangga kita Mamujiban juga. Alhamdulillah panjenengan semua kersa rawuh hadir pada kegiatan ini, karena kami dari SD Karangmani 1 ini sangat memotivasi para bapak ibu guru yang akan mengikuti seleksi pendaftaran calon guru penggerak Angkatan 10, karena mau tidak mau untuk kedepannya nanti bapak ibu guru harus mengikuti kegiatan atau mengikuti sebagai guru penggerak, karena nanti progresnya ke depan menjadi kepala sekolah, menjadi pengawas, itu semua adalah dari guru penggerak. Saya terakhir mengikuti kepala sekolah itu melalui diklat, itu saya terakhir. Setelah saya tidak ada lagi seleksi kepala sekolah melalui diklat, itu tidak ada. Dan waktu saya itu dulu pas saya kebetulan pandemi daring seperti itu. Dan karena begitu pentingnya untuk prestasi panjenengan ke depan, untuk progres panjenengan ke depannya nanti, maka diharapkan dengan adanya kegiatan sharing session pendaftaran CKP Angkatan 10 ini, insya Allah dengan ikhtiar panjenengan semua, kegiatan ini nanti ketika nanti panjenengan ikut seleksi CKP Angkatan 10, semoga Allah menjabai usaha panjenengan mengikuti guru penggerak Angkatan 10 ini. Karena kita untuk meraih sesuatu itu tidak hanya melalui doa, juga harus berikhtiar. Allah itu akan menjabai doa hambanya tentunya, bagaimana panjenengan semua berikhtiar dan juga berdoa. Nah, untuk selanjutnya ada kami Allah yang menentukan. Maka melalui kegiatan ini, walaupun jauh di sini, semoga panjenengan nanti dengan seksama mengikuti apa yang disampaikan oleh Pak Miftah ini, yang sudah lebih dahulu berpengalaman bagaimana mengikuti proses seleksi CKP, sehingga beliau berhasil menjadi guru penggerak Angkatan 5. Dan yang sewu untuk guru yang kedua perlu panjenengan ketahui Pak Miftah ini
termasuk guru P3K, guru penggerak yang sangat berprestasi di Porbol Kecamatan Bunga ini. Banyak prestasi yang ditorehkan, hasilnya itu di SD-nya itu di pelosok sana, bukan di kota, di SD Ranji. Tapi setiap ada event lomba seperti itu berbicara, berprestasi, tidak kalah dengan SD yang ada di kota. Nah, ketika guru dikatakan itu terlihat berprestasi, berhasil, itu salah satu tolak ukurnya adalah dari ketika lomba atau apa itu kelihatan. Padahal SD-nya itu ada di proses seperti itu. Dan kami juga mengharapkan semoga nanti khususnya SD Karangmangu 1 ini, Bu Ani, Bu Rita, Bu Wulan, Bu Dina yang muda-muda ini nanti juga akan meniru jejak dari Pak Muda ini, karena apapun yang panjenengan lakukan adalah bermuaranya kepada keberhasilan siswa peserta didik panjenengan. Juga kami mendoakan Bapak Ibu guru lain dari kecamatan juga sukses untuk selanjutnya. Demikian yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih Kengrawuh buatan SD Karangmangu 1 ini yang hanya aku kelasnya saya coret-coretan seperti ini, desa kayak seperti ini. Semoga nanti kedepannya lebih baik lagi. Mohon maaf deh, terbatas seperti ini fasilitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sepenuhnya langsung aja awalnya. Monggo sambil disantai kok ora Bismillahirrahmanirrahim. Mawar sekuntum tumbuh di taman, daun salam tumbuh di kota. Assalamualaikum saya ucapkan sebagai salam pembuka kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Elok yang telah memberikan kesempatan kepada kami, memberikan waktu, memberikan ruang, memberikan semuanya kepada kami, sehingga pada hari ini kami diberi kesempatan untuk sekedar sharing, berbagi bagaimana cara mendaftar guru penggerak angkatan ke-10. Terima kasih kepada Bu Elok. Terima kasih kepada Bapak Ibu dari SD Karangmati 1, dari SD Bintoro 1 yang kemarin sudah WA, dari Mangunjual 3, dari Ibu dari Wedung yang telah berkenan bersedia hadir untuk mendengarkan nanti materi yang akan saya sampaikan. Ya. Ini sesinya santai saja, jangan tegang, jangan sepaneng. Kita hanya berbagi saja, Bapak Ibu. Ya. Kita hanya berbagi saja. Buka itu dulu. kenalan Oh, kan, ini sudah. Mas Joko Pak. Ya lebih santai. Santai. Saya sudah ini. Iya. Nah, kegiatan pada siang hari ini kami beri judul sharing session tips dan trik lolos seleksi calon guru penggerak angkatan ke-10. Mungkin dari Bapak Ibu yang di sini ada yang sudah pernah mencoba mendaftar di angkatan sebelumnya. Ada? Pernah. Angkatan berapa, Bu? Angkatan 5 tapi setengah-setengah Mas. 7 dan 9 Pak ya? Oh, oke. 7 kendaraannya kan itu Mas. Ada yang berkas, Iya. ada yang tidak kelihatan. Iya. Terus di email suruh Iya. naik dulu. Nah, Tidak itu saling ya. iya betul. Itu nanti akan saya
berikan tips dan trik supaya insya Allah lolos semua Bapak Ibu yang ikut di sini ya. Nah, ini profil saya nama Miftahul Hadi. Saat ini saya bertugas di SD Negeri Raji 1 Demak. Saya adalah seorang alumni dari Guru Penggerak juga, yaitu Guru Penggerak Angkatan 5 Kabupaten Demak, dan juga narasumber berbagi praktik baik dari Kemendikbudristek Gelombang 3 bersama Bu Ella. Bu Ella Mutong katanya. Moto hidup saya itu berkarya, berdedikasi, dan menginspirasi. Enggak enteng Bapak Ibu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan bagaimana cara untuk mengerjakan esai, untuk tips dan trik untuk agar mudah-mudahan lolos seleksi guru penggerak angkatan 10. Ya. Saat ini sudah Bapak Ibu sudah mengecek SIM PKB atau belum? Belum. Ada yang sudah tahu informasinya pendaftaran kapan? Iya, pintar ya. Akan dibuka pada tanggal 17 Juli. Juli, hari Senin minggu depan itu, ketika hari pertama masuk sekolah. Belum Pak, itu semua tanggal 17 Juli lah, kumpul saiki kemauan. Nah, kenapa saya kumpulkan sekarang supaya Bapak Ibu tahu apa sih di dalamnya isi dari pendaftaran CGK angkatan 10 itu. Nah, biar Bapak Ibu memiliki bayangan, memiliki gambaran supaya nanti ketika pintu sudah dibuka, Bapak Ibu masuknya tidak timik-timik, tapi langsung didobrak, maju, diserbu, diserang bersama-sama. Nah, yakin, optimis supaya lolos gitu ya. Untuk Bu Mufirator masih ingat apa saja yang dibutuhkan ketika mendaftar? Ibu masih ingat apa saja? Administrasi apa saja? Iya betul, izin kepala sekolah. Tanpa izin kepala sekolah Bapak Ibu tidak akan bisa mendaftar karena Bapak Ibu akan meminta rekomendasi bertanda tangan pimpinan, ini kepala sekolah. Ya, itu yang pertama, itu kepala sekolah rekomendasi. Terus yang kedua apa Bu? Ya seperti apa ya? Ini penilaian. Betul sekali. Iya betul sekali. Teman-teman saya tak mintai penilaian terhadap saya. Saya sendiri yang bingung masih tugas. Oke, itu. Terus yang ketiga apa lagi? Ijazah? Ada. Scan. S1. Oke, karena yang ada tambahan iya nanti. Terus apa lagi? Itu karena pandangan daftarnya angkatan 5 sih. Karena setelah angkatan 5, angkatan 6 sampai 9 kemarin berbeda Bu. Berbeda. Mulai dari angkatan 6 sampai angkatan 9 kemarin langsung mengupload RPP. Kalau kita dulu kan angkatan 5 setelah lolos tahap 1 baru ngupload RPP ya. Tapi kalau setelah angkatan 6, setelah angkatan 5 itu angkatan 6, 7, 8, 9 itu RPP-nya diupload di awal. Gitu. Nah RPP-nya untuk apa Pak? RPP-nya ini nanti akan Bapak Ibu gunakan ketika Bapak Ibu lolos seleksi tahap 1, yaitu tahap esai. Nah, di tahap 2 nanti Bapak Ibu akan menghadapi yang namanya simulasi mengajar dan wawancara. Gimana Pak simulasi mengajar dan wawancara? Lewat Zoom, langsung diawasi oleh 2 orang asesor. Ya, itu. Kami ulang lagi yang perlu pandangan persiapkan yaitu ada tadi rekomendasi dari pimpinan, yaitu sama sekolah. Minta doa restu Pak Bu, minta doanya ini saya mau mendaftar CGK angkatan 10 ya. Bu Ella di restu semua Bu ya, rekan-rekannya iya, semoga lolos semua nanti
di samping dari pulang dulu. Tidak langsung sekolah. Apanya? Kalau CGP seperti PPG kayak gitu kan? Betul. Betul. CGP itu tidak mengganggu sama sekali jam belajar. Di garis bawahi ya, guru penggerak tidak mengganggu jam KBM karena pelaksanaan seperti meeting, seperti apa itu di luar jam KBM setelah selesai semua jam 2 ke atas itu. Malah ada teman saya kemarin itu meeting itu mulai jam dari kemarin jam 7 sampai jam 11 itu karena tidak mau mengganggu jam KBM itu. Perlu diketahui bahwa itu pelaksanaannya di luar jam mengajar ya, jam 2 ke atas tuh. Ya. Kalau lagi yang pertama tadi yang perlu dijaga adalah surat rekomendasi dari kepala sekolah. Yang kedua ya nilai atau testimoni dari teman sejawat nanti bisa kami sudah ada tinggal print terus rekan sejawat atau pimpinan diminta untuk mengisi. Gimana? Sepertinya tidak. Seperti ini sejak kapan Bapak itu mengenal ada pertanyaan dia tinggal mengisi itu. Intinya memberi rekomendasi kepada anak ini banyak untuk menjadi peserta calon guru penggerak itu. Terus yang ketiga kalau tidak salah ada ijazah, ada KTP itu disiapkan semua. Terus yang terakhir adalah RPP. RPP-nya ini yang diminta RPP yang diminta ini adalah RPP yang akan dipraktekkan di tahap 2. RPP yang seperti apa? Nah, di tahap 2 nanti simulasi mengajar, Bapak Ibu diberi kesempatan hanya 10 menit untuk praktik. Bayangkan 10 menit mengajar dari pembukaan dari awal hingga penutup hingga evaluasi 10 menit. RPP-nya itu menurut kelas yang Bapak Ibu pegang. Selama asal tidak mengetahui tidak apa-apa. Yang penting jenengan menguasai RPP itu. Cari mulai dari sekarang, cari materi yang RPP yang materinya itu Bapak Ibu kuasai. Misal kalian kelas berapa Bu? Kelas 4. Materi yang paling jenengan kuasai hafal ngelotok itu apa? Materi apa? Lagi materinya apa? Tujuannya tentang industri Kira-kira media dan alat peraga yang digunakan apa? Itu, jadi nanti praktek gitu. Karena nanti memang diminta untuk mempraktekkan misalnya pakai alat peraga apa yang dilihatnya alat peraganya. Jangan sampai Bapak Ibu membuat RPP yang sempurna tapi Bapak Ibu kesulitan untuk mempraktekkan. Pak, aku membuat RPP nanti medianya PowerPoint apa video pembelajaran. Boleh. Tapi dalam waktu 10 menit Bapak Ibu mengoperasikan apa itu? PowerPoint, mengoperasikan video pembelajaran pakai apa LCD pakai apa? Kira-kira fokus satu. Iya bisa. Nah, kira-kira 10 menit, waktu 10 menit. Nah. Kalau saran saya, persiapkan RPP dengan media yang sederhana. Itu. Misal, IPA materi struktur tumbuhan. Betul, tumbuhan, bagian-bagian tumbuhan lah. Misal, apa? Struktur tulang daun.
Bapak Ibu bawa saja contoh tulang daun menjari pakai daun pepaya, tulang daun menyiram pakai daun mangga, tulang daun sejajar pakai alang-alang itu. Bawa saja di situ, nanti dilihatkan ketika itu ada lebih praktis daripada Bapak Ibu menyiapkan PowerPoint terus video pembelajaran. Tapi Bapak Ibu nanti kesusahan di situ dalam mengoperasikan, ya. Itu. Jadi mulai dari sekarang coba cari RPP yang materinya Bapak Ibu kuasai, medianya yang simpel sederhana. Ada yang kelas 1, kelas 2, ada. Kelas 1. Misalnya belajar membaca kalimat atau membaca kata. Buatlah medianya sederhana, kartu kata, kartu kalimat. Jadi buat apa itu di kartu di kertas apa itu warna itu. Dia kalau jadi 2 atau berapa terus tulis aku atau Budi sedang belajar. Nah itu nanti dalam pembelajarannya ayo anak-anak disusun. Nah itu malah lebih hidup pembelajarannya seperti itu. Nah, untuk apa ya, untuk teknis belajarnya nanti akan kami sampaikan ketika Bapak Ibu sudah lolos tahap 1 berlanjut ke tahap 2. Yang penting ini Bapak Ibu persiapkan RPP 1 materinya panjenengan kuasai, 2 medianya sederhana saja yang tidak memberatkan, artinya yang mudah ditemui. Lebih bagus lagi kalau kontekstual ada di lingkungan sekitar. Misalnya penampakan alam, materinya gunung. Apakah Bapak Ibu membawa gunung ke sini? Tidak. Bagaimana? Cukup gambar di print seperti itu. Pantai, gambar di print. Nanti ketika action, ketika jaringan simulasi, ini contoh gunung tempelkan. Nanti dibuat semenarik mungkin. Itu ya. Kemarin ada kasus, RPP-nya ini kan nanti kan panjenengan simulasinya hanya 10 menit. Kalau dulu waktunya saya tulis juga di atasnya RPP 10 menit. Misalnya ketika pembukaan, 5 menit, pas 10 menit. Tapi ada juga aksesor yang meminta RPP tersebut utuh. Hanya utuh bagaimana? 2 kali 35 menit. Jadi 1 kali pertemuan itu 10 menit. Panjangnya dia dijabarkan di situ misalnya pembukaan 10 menit, inti berapa menit, kayak 60 menit seperti itu. Tergantung permintaan asesor. Tapi lebih aman ya Bapak Ibu, panjangnya upload saja RPP yang utuh 2 kali 35 menit. Nanti di pembagian waktunya juga panjenengan dari sendiri, tapi nanti prakteknya tidak 2 kali 35 menit, tapi berapa Bapak Ibu? 10 menit. Gitu. Dan terus latihannya bagaimana Pak? Kalau kemarin angkatan 9, kali ini saya latih dulu, saya kumpulkan ada 9 orang kemarin, saya latih lewat Google Meet, tidak langsung seperti tapi lewat Google Meet biar tahu waktunya itu. Saya gantian satu persatu, ada 9 orang itu, terus mereka minta pendapat kami. Bagaimana Pak? Kurang tidak? Medianya bagaimana? Suaranya bagaimana? Nah itu. Nah, ngajar kok lewat Google Meet seperti ini. Nah ini kelemahannya kalau Google Meet, 1 jarak pandangnya antara kamera sama papan tulis itu kan harus kita atur sebelumnya. Kalau Bapak Ibu tidak atau belum pernah latihan kan nanti kan grogi takutnya. Nah itu nanti kalau panjenengan semoga saja dan harus lolos di tahap 1, nanti di tahap 2 persiapan akan kami dampingi lagi untuk simulasi tahap 2 seperti itu. Ya. Sampai mana tadi? RPP ya, itu yang perlu dipersiapkan. Sampai di sini ada yang ditanyakan itu apa? Pembelajarannya itu bentuknya bersama anak atau mikrotiknya? Sendiri, seolah-olah ada murid. Jadi sebenarnya ya ngalor gitu. Ayo Mbak siapa Mbak Dewi
iya pintar dijawab. Mas Adi, iya 100. Nah itu Mas Ali kenapa tidur? Jangan tidur. Ayo perhatikan temannya yang mau maju seperti itu. Mengajarnya. Iya. Iya. 10 menit tapi seolah-olah panjenengan itu di kelas ada murid. Menghadapi murid yang sana geger, yang sana mengantuk, yang sini tidak mendengarkan. Dibuat seperti itu. Ya. Jangan seperti acting lah itu. Ngos-ngosan Pak, memang ngos-ngosan 10 menit. Dijawab sendiri misal, ayo Mbak Dewi silakan dijawab. Oh kenapa nggak mau dijawab? Ayo sini Pak Guru bantu maju. Ya kayak gitu, jangan. Iya. Pokoknya dibuat skenario-nya. Makanya tadi kan saya bilang saya latih dulu teman-teman yang angkatan 9. Sebelumnya saya latih mereka, saya dampingi seperti ini, kurangnya itu, seperti itu. Ya. Tidak saya dampingi, kemudian saya latih 9 orang itu, alhamdulillah bisa lolos semua. Itu. 5 menit, berarti itu sebenarnya materi dulu. Sedikit ya, harus praktek itu. Ya dari awal Bu, Jadi yang kenapa itu berinti itu. ya monggo. Terserah kamunya, misal pembukaannya aku 1 menit cukup kok Pak. Aku intinya 8 menit cukup, penutup 1 menit. Monggo. Sampai evaluasi sama memberikan umpan balik juga refleksi. Iya, sampai terakhir. Aktiviti. Iya. Ketika nanti kita dalam mengajar yang khusus yang kognitif saja. Lah tujuan pembelajarannya panjenengan apa? Biasanya di tujuan pembelajaran kan Hanya kognitif. Menyangkut semuanya. Iya. Karena ini waktunya hanya 10 menit. Apakah yang kognitif saja yang disampaikan? Misal yang keterampilan. Iya. Dengan memperhatikan tutorial pembuatan benda hias, misal ya, murid dapat membuat benda hias dari kertas lipat. Jangan lupa tujuan pembelajaran harus ada dan disampaikan ketika jenengan simulasi mengajar. Ya, ini. Ketika tujuannya ada keterampilan, saat simulasi juga disampaikan. Ayo anak-anak berkumpul berdasarkan kelompoknya, kelompok A silakan disiapkan semua alat bahannya. Kelompok B silakan berkumpul di sini. Ayo Mas Ali jangan malu-malu sini gabung dengan temannya seperti itu. Berarti tujuannya harus tercover semua. Betul sekali. Tujuannya apa? Di intinya juga harus disampaikan. Betul. Nah, ini kan jenengan saya kasih bocoran dulu supaya dengan yang upload nanti jangan sampai gua tekan Pak aku medali MPP tidak bisa. Yang sudah diupload ya itu nanti akan jenengan praktekkan. Itu. Ya. Jadi masih ada waktu berapa hari sebelum pintu dibuka, jenengan siapkan RPP terbaik yang akan jenengan praktekkan nanti. Jadi hanya APP, kita tidak usah ngisi CV saja seperti kemarin kita ngarang dan Bisa, ini belum ini baru permulaan. Nggih. Caranya yang main Mas Bintoro kita baru sampai situ dulu, belum sampai lama-lama nanti ya. Oke. Jelas sampai RPP sini? Ada yang tanyakan? Jelas. Lanjut ya. Nah ini tips dan trik menulis esai. Nah, yang pertama mengisi biodata. Nah ini biodata ini kan kadang wah orang penting tak lewati tak isi. Jangan Bapak Ibu. Biodata ini penting, harus diteliti. Mulai dari nama, terus nik bagi yang sudah memiliki, LPTK, unit kerja, guru kelasnya, guru mengampu apa, itu dengan teliti. Kalau bisa diedit silahkan diedit. Itu. Terus lengkapi. Yang belum lengkap di biodata ini silahkan dilengkapi. Bisa diedit sendiri sepertinya. Terus cek secara berkala. Nah sama kasusnya Bu Muflikaton, RPP suruh upload, tapi beliaunya sudah terlambat 4 hari.
fokus sudah harapan untuk menjadi guru penggerak. Nah ini yang kadang Bapak Ibu terlena, aku harus ngupload, aku harus mengerjakan, tak tinggal jangan. Ya. Asesor itu sewaktu-waktu memberitahu misal RPP tidak terbaca atau RPP tidak teruggah. Nah, untuk RPP-nya ini unggahnya di mana Bapak Ibu? RPP-nya mengunggahnya itu tidak di CPKB, tapi di guru berbagi. Ya, di aplikasi guru berbagi. Bapak Ibu sudah pernah membuka guru berbagi? Sudah pernah? Sudah mengupload berapa RPP? 1. Bagi yang sudah PPG mungkin ya sudah pernah membuka. Nah, barbar lah, ini jadi kan nonton itu nak barbar, ya betul nonton dilihat lagi apakah ada pemberitahuan saja atau tidak. Itu. Ini tentang biodata. Terus sekarang cara mengisi esai. Nah, bagi ibu-ibu berdua yang sudah pernah mendaftar, delok ke esai ini ya rasanya. Mengarang indah. Mengarang tapi tidak mengarang asal dikarang, tidak, tapi menuliskan kembali pengalaman yang sudah pernah dialami. Nah, ini kalau sudah punya pengalaman ya pena tinggal menuliskan dalam bentuk kalimat, dalam bentuk cerita. Nah, Pak, aku tahu di pengalaman, nah, selama ini panjenengan ngapain di sekolah kan? Ya, jadi guru sudah bertahun-tahun, masa tidak punya pengalaman? Itu. Yang pertama adalah pahami pertanyaan kunci. Ya, pertanyaannya memang agak sulit dipahami Bapak Ibu kalau tidak dicermati secara betul, ini panjenengan tidak bisa menjawab. Terus yang kedua, jawab dengan bentuk cerita pengalaman. Nih saya berikan rahasianya, jangan dikasih tahu yang lain nih. Ini mungkin Bu Ila sudah paham ini. Ada STAR, STAR. Nah, cara menjawab esai itu kuncinya, rahasianya adalah STAR ini. Situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil. Situasinya panjenengan tulis seperti apa, misal di keadaan SD Bapak Ibu, situasinya seperti ini Pak, muridnya jumlahnya sekian, Bapak Ibu gurunya jumlahnya sekian, semuanya mendukung program yang sekolah buat. Nah, situasinya diceritakan semua. Itu. Terus setelah situasi, tantangannya. Nah, tantangan yang dihadapi, tantangan yang Bapak Ibu hadapi itu apa untuk suatu program itu? Ceritakan. Jangan malu untuk menceritakan dalam esai ini. Karena nanti pada saat sesi wawancara, Bapak Ibu akan ditanya ulang. Dan pertanyaannya apa Pak? Ya seputar esai yang Bapak Ibu kerjakan. Jangan, nanti gini ya. Tantangannya apa? Nah, saat wawancara itu nanti Bapak Ibu akan dikonfirmasi betul apa ora iki jawabannya ini. Nulis esainya jawabannya A, sebenarnya pas wawancara dengan jawabannya B. Nah, itu kan tidak sesuai. Pak, wawancara boleh ngepek esai Pak? Boleh, tapi kalau bisa. Tidak bisa, karena mata langsung berhadapan dengan asesor. Mau ngepek gimana? Maksud ditanya terus dia dulu isek gini. Enggak bisa. Ya, tapi kan sesuai yang iya betul, ini jawab sesuai cerita pengalaman. Pengalamannya apa jenengan tulis. Nah, menjadi guru sudah puluhan tahun, masa tidak punya pengalaman. Ya, yang paling penting ini jangan plagiat. Plagiat itu apa Bapak Ibu? Nah, copy paste utuh tanpa diedit, tanpa disesuaikan dengan keadaan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ketemu asesor yang tidak teliti, ya aman, rezeki, ya betul.
Tapi kalau Bapak Ibu ketemu asesor yang teliti, yang jelimet, yang ngestok gue mau akan dimasukkan kepada apa yang namanya Bu aplikasi apa untuk plagiat ya kognitif. Kalau lebih dari 20% langsung dicoret jadi tidak lolos. Itu cara untuk mengisi esai. Sampai di sini ada yang tanyakan? Lanjut. Nah, sebelum mengisi esai, Bapak Ibu diminta untuk flashback ke belakang. Nah, ini guru ada pengalaman ya nggak bisa ngisi ini juga nanti. Pertanyaan awal di awal sebelum esai itu pasti ada ini, organisasi pendidikan. Iya, nggak apa-apa. Pendidikan Bu. PGRI. Nggak apa-apa. Iya. Ya kalau jenengan ikut PGRI, ikut PGSI, ikut IG, ikut apa GPL atau apa, silakan ditulis semua. Maksimal 3 kayaknya. Yes, ISPI, nah itu juga bisa. Boleh diisi asal Bapak Ibu tahu seluk beluknya, tahu tentang organisasi tersebut ya apa. Kalau yang wajib kan PGRI. Isinya apa Pak? Kalau saya dulu tak isi. Kalau sekilas tentang PGRI, terus tahun berdiri tahun berapa, usia PGRI sekarang berapa, terus di ranting saya itu anggotanya ada berapa sekolah, saya isi seperti itu. Organisasi pendidikan ini. Terus peran saya di situ sebagai apa saya tulis. Itu. Ini yang organisasi pendidikan. Terus yang kedua adalah sukarelawan. Apa ini Pak sukarelawan? Contohnya saja, apa Bu? Pernah ikut sukarelawan? PMI kita ya nggak mungkin. Di apa ya di RT atau di kampung bisa tulis, bisa silakan. Ya, sukarelawan ini di luar organisasi pendidikan. Tapi juga sama dimintain Mas kerjanya apa di situ, posisinya sebagai apa? Betul sekali. Diceritakan jangan ceritakan anggotanya ada berapa, peran jenengan apa. Seperti ini tadi. Ini situasi, tantangan, aksi, refleksi. Kuncinya menjawab esai itu ini STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi. Yang aman apa? Apa? Yang aman apa? Yang berlawan. Dan jenengan ikutnya apa? Hasil tidak diceritakan Mas, maksudnya hasil di mana? Hasil di dalam organisasi. Iya, jenengan misal kedudukannya seperti apa, ketua, terus jenengan sudah menghasilkan suatu program apa, ceritakan di situ. Ya. Itu yang sukarelawan. Terus yang terakhir adalah melatih dan mengembangkan orang lain, membantu orang lain, mengembangkan diri sendiri. Aku iso Pak, ya aku green terus, bukan seperti itu, tidak. Mengembangkan orang lain, misalnya contohnya apa saja? Melatih lomba anak. Itu. Tahu latih lomba apa? Kalau di bagian itu, misal jenengan di kelas ada siswa yang kurang, jenengan beri tambahan pelajaran, bisa masuk. Yang penting pengalaman itu pernah Bapak Ibu alami sendiri. Ya. Jangan menulis pengalamannya konconen, jangan tulis, jangan. Nanti jangan bisa bercerita ketika wawancara. Ini pertanyaan awal ketiga, ada yang ditanyakan? Hasilnya tidak dihadapkan contoh, moga tidak yang mana? Tidak apa-apa, mungkin tidak apa-apa. Iya, pengalaman pribadi. Tidak harus menang. Tidak harus menang.
Ini kan yang diminta kan melatih dan mengembangkan orang lain, bukan melatih dan memenangkan orang lain ya. Tidak. Tapi di situ ada tuntutan sekian kata dari Maliku. Betul sekali. Saya diubah. Jadi kan fungsinya ini tadi. Ini dengan yang tahu situasi, tantangan, aksi, refleksi. Misal yang diminta mengulang 1000 karakter, insya Allah cukup. Kalau mengacu 4 ini. Kalau dengan tidak tahu ini situasi tantangan, aku jawab apa ya? Bingung dengan. Nah, refleksi ya. Setelah dengan ikut itu dampaknya apa? Tidak tahu belakang ini pengalaman. Maksud jenengan tidak pernah di kampung apa di kampung? Bu? Di kampung apa Bu? Gimana? Covid itu loh. Di sekolah ada kegiatan apa? Misal dokter kecil atau apa? Gimana? Monggo silakan. Ya, silakan. Jenengan tulis ya situasinya itu seperti apa, di kampung mana, terus anggotanya berapa, tantangannya apa. Wah, saya punya program tapi ibu-ibu yang lain tidak mendukung ya. Itu. Bisa. Silakan. Silakan. Gimana? Silakan. Ya silakan. Oke, bisa. Jamnya malam itu walaupun Jangan ibu kan? Iya sebenarnya sebagai anggota. dia bisa yo sebentar apa Ya nggak apa-apa. Iya. Intinya ini situasi, tantangan, aksi, refleksi. Nyuruh muridnya ngarang tapi gurunya ora iso ngarang. Nah ini sudah tak berkali ini jenengan situasi, tantangan, aksi, refleksi. Tuh wes pegang ini jenengan akan mudah nanti. Kawit ini. Oh lebih tinggal bela saat ini atau lebih biasa sih? Lanjut ya. Nah, yang apa ini? Pertanyaan awal ini sudah dari aja. Kalau sudah kita lanjut cara pengisian esai. Esai itu pertanyaannya ada berapa Pak? Hanya ada 5. Tenang pura, tenang. Tapi setiap nomor ada beberapa pertanyaan, ada 4 atau 5. Jadi kalau di total sekitar ada 20-an pertanyaan nanti. Itu ya. Poin penting dalam esai yang pertama adalah motivasi menjadi guru penggerak, kelebihan, perubahan dan inovasi yang pernah dilakukan. Yang kedua, pengalaman kerjasama dengan pihak lain. Yang ketiga, pengalaman menghadapi suatu permasalahan. Yang keempat, pengalaman mendapat masukan dan melakukan pengembangan diri. Yang kelima, pengalaman mengembangkan orang lain. Akan kita kupas satu persatu. Tenanan Bu. Iya, let's check aja ya. Dari sana dari sana. Belum bukti. Kita kupas satu persatu ya. Yang pertama adalah motivasi menjadi guru penggerak, kelebihan, perubahan dan inovasi yang pernah dilakukan. Oh jopo. Nah, kita OCI, kita kupas satu persatu. Yang pertama, motivasi menjadi guru penggerak, kelebihan, perubahan dan inovasi yang pernah dilakukan.
Bapak Ibu, guru penggerak itu apa? Saya tanya dulu. Guru yang mampu memberani. Guru yang mampu bergerak dan menggerakkan. Ada 3 slogan dari guru penggerak, yaitu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Ada 3. Yang paling berat adalah tergerak. Jenengan sudah tergerak, sudah mampu hadir ke sini. Jenengan sudah tergerak hatinya. Ini yang paling penting. Saya tidak akan datang ke sini kalau Bapak Ibu tidak memiliki niat. Bapak Ibu, saya acungi jempol, sudah memiliki niat, sudah memiliki kemauan untuk mendaftar. Saya jujur sama Bu Elok, Bu ada berapa orang Bu SD Karangpati? Ada 4 Mas. Siap, saya siap daftar. Itu. Saya tidak akan memberikan materi ini kalau Bapak Ibu tidak memiliki niat, tidak memiliki kemauan untuk mendaftar ini. Ya. Namun sekedar datang terus cari sertifikat, saya tidak akan memberikan materi. Ya. Bapak Ibu sudah tergerak artinya untuk mendaftar CBP angkatan 10 ini. Dan Pak, gunanya untuk apa kalau guru penggerak itu? Bapak Ibu pernah menyuruh murid-muridnya nanggur untuk sinau, ya lo kancamu iso oleh adul sinau. Pernah seperti itu? Menyuruh belajar muridnya? Sering, tapi jenengan belajar apa tidak? Kita refleksi, kita gragapi awake dhewe. Nah, kita gragapi awake dhewe, ngakon muridnya belajar, menyuruh muridnya belajar, tapi gurunya sendiri tidak mau belajar. Aku sinau kok, buku kenapa mungkin sudah S2, sudah sinau. Itu sinau yang formal, belajar yang formal. Belajar kan sepanjang hayat, tidak ada kata berhenti untuk belajar. Nah, dalam guru penggerak ini nanti Bapak Ibu akan cara ibarat ini otaknya dicuci. Oh, bukan dicuci untuk ikut-ikutan misalnya radikalisme atau apa, tidak. Dicuci untuk mengembalikan apa ya? Mengembalikan marwah dalam pendidikan, memberikan hak sepenuhnya kepada anak didik. Iya toh, janjian ulang seperti yang bagus itu seperti apa? Kita nanti akan dikembalikan. Dan dalam program guru penggerak ini banyak sekali ilmu, banyak sekali materi yang Bapak Ibu nanti dapatkan, dan tentunya gratis. Kalau Bapak Ibu dibayar nanti. Tenang murah, tenang. Setiap dalam guru penggerak itu nanti kan ada yang namanya loka karya. Jadi nanti lewat pendopo atau tidak? Di pendopo sudah dipasang atap tenda. Besok pagi akan dilaksanakan panen hasil belajar atau loka karya terakhir dari angkatan 7. Silakan Bapak Ibu besok pagi kunjungi. Silakan dilihat. Iya, besok pagi pukul 11 sepertinya. Silakan Bapak Ibu menyempatkan waktu untuk melihat janjiannya kepiye toh penggerak ini ujung-ujungnya akan seperti apa? Iya, menghasilkan apa? Silakan Bapak Ibu bersani besok pagi pukul 11 di pendopo dari rekan kita angkatan 7. Kalau dulu saya bulan Desember tanggal 20 bulan itu. Nah, setiap akhir modul atau akhir pembelajaran itu ada yang namanya loka karya. Loka karya berapa kali Pak? 7 kali. 7 kali. Pendidikannya berapa lamanya Pak? 6 bulan. Sudah dipadatkan, aduh tidak. Angkatan 1 sampai angkatan 4 itu 9 bulan. 9 bulan ya. Mulai kami angkatan 5 itu dipadatkan jadi 6 bulan. Teman saya angkatan 4 itu 9 bulan. Tulisannya, tapi kenyataannya 14 bulan baru dapat sertifikat. Jadi ikut guru penggerak ini hawane ini seneng, happy. Tugas-tugasnya tuh ringan, dapat ringan Pak. Karena
tidak terasa GRP sambil ngulang jenengan toh. Saya itu selama guru penggerak sanguna apa Pak Guru? Tripod. Terus sangu apa? Tripod yang kecil kanggo ngevlog seperti itu. Jadi anak-anak akan seneng. Misalnya kegiatan belajarnya ya syuting, anak-anak seneng gitu ya. Iya, jadi anak-anak hari ini seneng hari syuting. Terus kegiatan yang lain misalnya senam pagi ya, Bapak Ibu siap tripod di syuting, jalan-jalan pagi di syuting, bersih-bersih lingkungan di syuting, punya program apa di syuting. Jadi anak-anak hari ini seneng. Jadi tidak memberatkan itu. Jangan punya program apa dibicarakan dengan rekan sama guru dengan pimpinan dilaksanakan gitu. Bedanya apa Mas ketika dengan sebelum jadi guru penggerak misalnya setelah ini mendapatkan sertifikat dari guru penggerak muaranya di anak. Iya, muaranya di anak tentunya. Sebenarnya bedanya apa? Jadi buat motivasi kita untuk mengikuti ini tadi. Jenengan sudah mengerjakan PMM sedikit banyak sudah mendapat sertifikat berapa? Bisa dibikin banyak serangkaian Paham ya, biar ini kan dalam rangka kita belajar tadi cari ide apa masih nilai plusnya. Iya, tadi contoh saja dalam PMM. Kalau jenengan sudah membuka PMM materi budaya positif, buka belum? Buka belum dikerjain ya. Dalam budaya positif itu materinya banyak sekali. Di situ salah satu yang sangat berkesan bagi saya adalah tentang pembuatan kesepakatan kelas. Kalau dulu kita menyebutnya adalah tata tertib aturan. Kalau aturan yang membuat siapa? Guru sekolah. Kalau kesepakatan kelas yang membuat siapa? Anak. Dengan guru perjanjian. Jenengan sudah subscribe YouTube saya. Silakan ada di situ rekamannya. Jadi dalam YouTube ada rekaman saya membuat kesepakatan kelas dengan anak-anak. Jadi sebelum ini momen yang bagus. Ini nanti kan tanggal 17 kan Bapak Ibu memulai tahun ajaran baru. Sebelum itu jenengan buatlah kesepakatan. Jadi hal-hal apa saja yang akan dilakukan di kelas Bapak Ibu selama 1 tahun ke depan. Ya Pak, ini pas tahun ajaran baru. Iya, betul sekali, momennya tepat Bu. Bahkan tertib kelas. Iya, kesepakatan sekarang. Iya, namanya kesepakatan. Betul sekali. Ya. Kalau dia sudah menerapkan itu nanti di program guru penggerak ada materi itu, tinggal upload tugasnya. Iya sudah pernah kan, tinggal upload kecil. Iya, nanti di LMS guru penggerak juga ada tugas itu, aksi nyatanya, tinggal upload, tinggal ilir-ilir. Yang lain, iya dia perlu praktek. Aku bisa rekam ya. Kalau saya rekaman jujur sendiri di kelas bawa tripod. Saya letakkan di belakang. Jadi teman-teman nih komennya ini, Mas, begini syuting terus nih kurang pulang. Ya pulang mau kuwi syuting tak syuting. Lah sing nyuting sapa nggih ada. Tak saranke yang dulu tripod seperti itu. Saya rekam. Oke. Jadi kembali lagi kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu hal-hal apa saja yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Jadi Bapak Ibu menyiapkan saja 2 kertas manila. 1, 2. Yang 1 tulis kesepakatan kelas hal yang boleh dilakukan. Yang kedua kesepakatan kelas hal yang tidak boleh dilakukan. Setelah itu Bapak Ibu siapkan kertas post-it yang warna-warni kecil ada lainnya gitu. Beli di fotokopian banyak. Terus Bapak Ibu bagikan satu anak 2-2. Nah, silakan ditulis. Kamu di kelas ini tuh hal yang boleh dilakukan apa, hal yang tidak boleh dilakukan apa. Silakan bebas, kalian bebas mau nulis apa. Oh, yang ini nulis misalnya hal yang boleh dilakukan rukun dengan teman, misal. Hal yang tidak boleh dilakukan bertengkar dengan teman. Jadi aku kebebasan untuk menulis. Setelah itu mereka kita minta untuk menempelkan sesuai dengan kertas tadi. Yang boleh dilakukan sebelah sini, yang tidak boleh dilakukan seperti ini. Sambil disuting agar Bapak Ibu punya bukti perlakuan itu.
Kalau sudah memenuhi semua, Bapak Ibu tanggalkan, silahkan cari dinding yang masih kosong yang mudah dijangkau anak. Kemudian kertas manila ditempelkan, plek. Suatu saat ada anak yang nakal dengan temannya, jangan dihukum. Ya terus gimana Pak? Kita tarik, kita jalan sini. Di awal tahun kita sudah ini Pak, yang nulis siapa? Nah, saya Pak yang nulis dulu. Nah, jadi kamu sudah melanggar janjimu yang sudah kita buat. Nah, itu. Jadi gunanya kesepakatan kelas ini untuk mengingatkan kembali perjanjian yang sudah dibuat. Jadi karena Allah, guru saya tidak menghukum suruh lari keliling lapangan, suruh membersihkan WC, tidak ada. Jadi anak diingatkan kembali. Bisa Pak, alhamdulillah di kelas saya bisa. Tidak ada. Paling langsung mukanya merah itu. Oh iya, aku sudah nulis ini. Jadi saya sudah melanggar apa yang saya tulis. Itu salah satu dampak dari penerapan budaya positif. Satu kali mengingkari kesepakatan karena bentuknya ada anak aktif, kalau tidak ada manusia dulu biasanya itu tidak menjalankan kesepakatan Aman kalau tidak ada manisme apa disuruh mengapa atau bagaimana atau ada apa itu mungkin anak-anak berikutnya akan ada Saran saya buka PMM. Di modul itu ada jenis-jenis guru tipe penghukum, guru tipe teman, ada semua di situ. Makanya fokus ke itu. Ya, itu. Itu nanti dipakai sharing deh. Oh iya. Ya, ada di situ semua. Ya, tipe-tipe guru di situ ada. Sebenarnya mau menjadi tipe guru yang seperti apa? Ada. Tuh ya. Kita lanjut lagi ke pertanyaan yang pertama. Motivasi menjadi guru penggerak, kelebihan, perubahan, inovasi. Bu, jenengnya motivasi menjadi guru penggerak apa? Jangan ditulis disuruh Bu elok. Jangan. Disar Pak Bambang, jangan. Disuruh, jangan. Ya. Itu. Ini saya contohkan. Motivasi, paksaan kepala sekolah, tuntutan dinas, ikut-ikutan, wah konconya domelu atau melu-melu. Jawaban bunuh diri, artinya jawaban ini tidak akan diterima oleh asesor. Ya. Dan jawaban yang cocok seperti apa Pak? Wah, aku tak sombong sedikit lah. Jawabanku apa? Misal, menjadi guru adalah panggilan jiwa, panggilan hati. Karena saya tergerak ingin mencerdaskan anak bangsa. Karena saya ingin ikut berpartisipasi dalam transformasi pendidikan di Indonesia, misal keinginan untuk terus belajar, upaya mengembangkan diri. Itu boleh Pak, boleh. Nak cara bahasanya, rada apa tuh? Rada apa sih ya? Rada sombong titik, rada. Tidak sombong. Iya. Makin Iya. Ya, jangan jawaban yang ini ya. Paksaan kepala sekolah jangan. Kemarin waktu minggu kemarin ada Pak, aku dulu pernah ikut angkatan ini, terus jawabannya saya karena dipaksa oleh kepala sekolah. Ya maka jadinya malah lolos. Iya. Ya bener lah, jadinya lolos Bu, karena jawabnya paksaan kepala sekolah. Itu. Ya. Jangan sekali-kali menjawab ini ya. Paksaan kepala sekolah, tuntutan dinas, ikut-ikutan. Pernah di kasus di suatu daerah itu peminat CGB-nya sedikit, sehingga dinas turun tangan memberikan peringatan, memberikan ultimatum. Guru PNS yang tidak ikut seleksi calon guru penggerak, sertifikasi dibekukan. Nah, ada itu kasus yang seperti itu, ya. Sampai dinas turun tangan seperti itu, ya. Jangan seperti ini. Menjadi guru adalah panggilan jiwa, keinginan belajar, upaya mengubah diri. Positif Pak, dengan kembangkan sendiri. Tadi situasi, tantangan,
aksi refleksi. Situasinya seperti apa? Misal zaman semakin berkembang, kemajuan teknologi pun ada di semua kehidupan. Sebagai guru yang mengajar murid generasi milenial atau sering disebut generasi Y, maka kita harus dibekali dengan berbagai keterampilan. Misal, nah untuk itu sebagai guru saya dituntut untuk belajar menguasai berbagai macam teknologi. Salah satunya yaitu dengan mengikuti program guru penggerak. Jadi ada pembukaannya dulu, langsung intinya tidak ya, dikasih pembukaan, dikasih apa ya, misalnya prolognya, kasih narasi supaya menuju sampai ke tujuannya itu seperti apa jawabannya. Itu yang motivasi menjadi guru penggerak. Terus kelebihannya ini masih pertanyaan nomor 1 tapi ada beberapa nih. Pak, kelebihanku apa Pak? Aku ada kelebihan, Bu, monggo kelebihan ini apa? Masa ada kelebihan, berarti jenengan jadi guru mau datang, duduk, wes, menang cerita apa adanya aja, bukan yang menyombongkan diri, tapi kita no. Iya, coba kelebihannya apa? Kalau saya kelebihannya itu cuma nggak ada Pak, cuma keikhlasan. Saya Berarti kelebihannya ya ikhlas itu. ada bulan pasti. Iya. Itu kemudian jangan dituliskan di sini. Jangan diomongkan nanti di drone konsolnya malahan. Berarti sudah mengenal potensi dirinya. Bumur apa kelebihan itu dia? Apa? Kalau belum apa menemukan silakan ini merenung nanti malam merenung merefleksi diri. Oh, apa yang kelebihanku ya? Dan di sini harus tunjukkan dengan punya kelebihan. Tidak jadi sombong ya. Ya bukan. Misal kelebihan saya mampu menginspirasi guru lain dalam proses pembelajaran. Kalau dulu jawaban saya ketika menjawab esai ini kan saya saya cocokkan atau saya paskan dengan momentum ketika pembelajaran daring. Karena waktu itu kan memang pembelajaran waktu pandemi itu kan ini jawab saya. Ini kan saya mengerjakan ini tahun 2021. Jadi masih daring itu pembelajarannya. Kelebihan saya yaitu saya mampu menciptakan kegiatan pembelajaran yang mampu menginspirasi. Saya tidak mau generasi corona, saya menyebutnya karena anak-anak saat itu kan pembelajarannya daring. Saya menyebutnya anak-anak generasi corona. Dan saya tidak mau generasi corona ini hanya belajar di rumah, tidak memiliki pengetahuan apa-apa. Maka saya menciptakan pembelajaran yang memungkinkan bisa bertatap muka meskipun lewat HP, lewat apa. Saya menggunakan pembelajaran dengan Zoom saat itu. Ya. Dulu apa dulu pembelajarannya ketika pandemi? Dulu kan ya grup WhatsApp. Jangan mau kasih tugas lewat grup, silakan ngerjakan ini. Dulu tuh Mbak kurang. Supaya dulu pakainya itu supaya dia pakai buku kalau soal supaya itu gak yang video doang nih video itu tapi nggak ulang kadang pakainya PPT. Iya. Nah itu bisa dimasukkan kelebihan. Kelebihan. Tapi jangan menjawab situasi corona ya, karena corona sudah berlangsung 3 tahun yang lalu. Jawaban ini yang diminta oleh saya itu adalah pengalaman Bapak Ibu ya maksimal 2 tahun kebelakang. Jangan menjawab ketika situasi pandemi karena itu jawaban sudah basi. Kalau gini Mas, kalau sering menjadi anak terus melatih terus misal sering dapetan 3 itu termasuk enggak? Itu nanti ada di poin pertanyaan yang lain. Tadi kita kelebihan
Kelebihan di sini itu panjenengan memiliki suatu potensi. Prosesnya dengan semangat dengan itu. Iya, jenengan memiliki potensi. Boleh, ya indikatornya banyak sih di sini. Jenengan punya potensi, yang potensi tersebut dapat mengubah orang lain atau diri sendiri untuk selangkah lebih maju. Itu indikatornya seperti itu. Ya silakan, misal saya misalkan saja, saya memiliki kelebihan yaitu mampu mengajari bapak ibu. Saat ini kan belajarnya kan banyak yang menggunakan Canva, benar kan? Nah itu saya mengumpulkan bapak ibu pada suatu forum, kemudian saya mengajari Canva. Nah di sana saya memberikan berbagai materi, misal pembuatan infografis, pembuatan flyer, pembuatan poster dan sebagainya seperti itu. Nah di sini saya memiliki kelebihan untuk sabar dalam mengajari bapak ibu seperti itu. Bisa. Itu yang tidak bisa dimiliki orang lain, kita mampu memberikannya gitu. Betul sekali. Menciptakan inovasi lah. Terlalu tinggi. Ya kalau jenengan bisa. Menyangkut pribadi. Iya, kalau itu bisa dipertanggungjawabkan silakan jawaban itu. Di antaranya Iya. Kalau jenengan mampu mengemas jawaban itu dengan menarik dan asesor tertarik membaca dan juga dapat dipertanggungjawabkan, silakan ditulis. Nanti itu direfleksi oleh asesor ya. Kita bisa juga ya. Itu dipertanggungjawabkan ketika sesi wawancara. Seperti itu. Iya, betul sekali. Iya. Seandainya kalau bilang senang kita masak gitu seandainya. Iya. Ini berhubungan dengan dunia pendidikan. Jangan memotivasi siswa. ya direnungkan dulu. Barang 1 malam atau 2 malam nanti silakan ditulis. Kalau silakan sudah dibuka silakan langsung diketik. Bagus kamu kirim. Terus juga Kalau menurut CV itu ada durasinya mungkin ya. Ada. Saya sambil mikir. ada. Nanti ada trik dan tipsnya di belakang. Oh, sudah. Iya, ini saya pertanyaan dulu. Terus kelebihan. Nah ini contohnya mengajari guru lain membuat media pembelajaran tadi Canva. Bapak Ibu sudah menerapkan ini di kelas atau belum? Sudah pernah dengan anak-anak? Iya, pintar. Di video kan ada pintar. Kelasnya ya ono kontennya. Iya, sip. Buat story. Iya, itu. Kalau saya kapan anak-anak suruh bawa HP, misal anak-anak bisa bawa HP ya, kita praktek membuat poster dengan menggunakan Canva. Jadi download semua sudah Pak, ya download juga ya, terus kita buat kayak gitu. Ya. Ini mengajari guru lain membuat media pembelajaran. Jangan praktekkan toh, nanti guru-guru tuh udah seneng. Ya, sebelum iso ana gambarku nek kene ya ana gambare ya ana fotoku iso dilebokke ya. Itu. Ini ketika saya mengikuti CGP ini kan harus melakukan diseminasi Bapak Ibu. Jenengan harus mengumpulkan Bapak Ibu guru dan kepala sekolah dalam satu forum dengan rekap, dengan membuat inovasi perubahan apa saja. Saat itu saya mengajari rekan-rekan membuat media pembelajaran dari Canva, membuat poster, membuat infografis seperti itu. Mereka senang, ternyata gampang ya, ini ya. Itu pun bisa digunakan ketika momen Idul Fitri, momen apa, dengan membuat kartu ucapan, membuat flyer, terus diposting di Instagram official SD Karamel 1 misal. Ini suapi ini sebenarnya. Bapak Ibu akan senang nanti diajari itu. Ya. Terus selanjutnya adalah inovasi yang pernah dilakukan. Inovasi apa kan artinya Bapak Ibu? Perubahan, pembaharuan, apalagi apa? Inovasi berarti ya sesuatu atau hal-hal yang baru, yang bersifat baru ya, belum pernah ada ya enggak, sudah pernah ada tapi kita
kita lebih baik lagi, disempurnakan, dibuat baru lagi, yaitu pengalaman 3 tahun terakhir. Saran saya tadi masalah tentang pembelajaran daring masa COVID jangan dibahas di sini, karena jawaban itu sudah lewat. Ya. Cari yang sedang ngetren saat ini. Apa yang sedang ngetren saat ini? AI. Apa itu AI? Artificial Intelligence. Ngopo kuwi menan. Kalau nanti kok AI. Artificial Intelligence. Jadi pengetahuan sekarang kan bisa diakses lewat HP, lewat AI itu. ChatGPT. ChatGPT ini melalui Google bukan melalui jaringan kayak Google lah selewat. Saya ini modelnya ChatGPT AI ya gitu. Luwih cepet, luwih valid, luwih anu ya. Itu ya. Inovasi apa? Apa ya inovasiku ya? Satu sih kami nih. Kalau dilihat tuh. Inovasinya apa ya kira-kira ya? Oh, aku ngajari murid-muridku ini. Iya, ya apa? Inovasi itu. Apa ya? Aku misal ya. Trik-trik ya. Sering lomba. Nah, itu. Ada trik-triknya yang tidak dimiliki guru lain. Iya, diceritakan. Nah, itu cerita. Inovasi, misal pengalaman mengajar menggunakan berbagai macam media. Aku atau bawa laptop ulang apa? Tajak lampu, ya nggak apa-apa, ceritakan. Nah itu termasuk apa? Inovasi pembelajaran kontekstual PJBL. Apa namanya ini? Project. Misalnya kalau mati kali, ditamati dah kalinya itu apa yang terjadi? Ya proyeknya berarti anak-anak silakan diamati ekosistem yang ada di kali selama 3 minggu depan. Apa yang terjadi? Apakah ada perubahan atau tidak? Misal seperti itu project. Ya. Yuk coba dipikirkan, masih ada waktu sampai tanggal 17. Inovasi apa yang sudah Bapak Ibu pernah lakukan? Kalau tidak pernah. Masa tidak pernah? Iya itu inovasi juga. Selain AI yang sedang ngetren saat ini, IKM sebenarnya masukkan IKM P5. P5 misal potensi di Karangpati ini apa Bu? Telur asin. Membuat batik. Oh batik ini Pak Anu. Ini Pak Komen itu ini. Itu masukkan inovasi pembelajaran kontekstual ya. Pembuatan batik motif melatih misal. Inovasi itu melatih pemilik usaha juga, entrepreneur ya, seperti itu. Jadi inovasi ini jangan langsung kudune IT, jangan inovasi yang lain, kaitkanlah dengan IKM itu. Bingung kan Mas, maksud saya agama inovasi apa? Kan kayaknya butuh ini ya, butuh aksi nyata. Iya. Kalau inovasi kan harus ada aksi Iya, nyata. iya. Terus kalau pendidikan agama bentuk nyatanya apa? Paling di inovasinya mungkin misal apa ya yang sudah pernah dilakukan kira-kira apa? Kalau sebenarnya juga ya kalau dosa di kana itu ya dikiroa, diada, bisa lah. bilang pidato anak ketika di lapangan. Itu biasa, cari yang luar biasa lagi. Itu minimal. Cari yang luar biasa lagi. Itu inovasi. Nah, ya itu misal ya di situasinya berarti jenengan elek-elek kese.
Ini bukan ngajari cara ya. Misal situasi orang tua tidak pernah mengajari anak untuk sholat, karena orang tua tidak di rumah, maksudnya orang tuanya bekerja sejak pagi sehingga sholatnya mereka sering lupa. Tapi dihasilkan dimunculkan anak itu Di hasilnya. Jadi antara situasi, tantangan, refleksi, hasil itu toh harus ada progresnya. Berarti intinya kan ada permasalahan. Iya betul. Tantangan atas Seperti membuat itu loh, Bu. Seperti membuat skripsi kan ada rumusan masalah, ada identifikasi masalah. Nah ini diganti situasi, tantangan, aksi, refleksi kayak gitu. Jadi ada progresnya naik kayak gitu ya. Coba nanti dipikirkan lagi inovasi yang pernah dilakukan atau ini contoh lagi Bu, dimensi profil pelajar Pancasila jenengan masukkan ke pembelajaran agama juga bisa. Ada berapa dimensi profil pelajar Pancasila? Apa saja? Orang nyanyi. Berfatwa, beranak mulia, terus berkepentingan global. Mandiri, gotong royong, reflektif, bernalar, kritis, itu ya. Itu masukkan ke kegiatan pembelajaran, bisa jadi inovasi. Rahasia, jangan disebarkan yang lain, nanti sinteron yang lain gitu. Ya. Kita lanjut. Nah ini pertanyaan di nomor 1. Jadi pertanyaannya satu tok Pak, motivasi, tapi diturunkan ada beberapa pertanyaan ini. Nanti di esainya Bapak Ibu. Pertanyaannya sama Pak, dari angkatan 1 sampai angkatan 9 sama. Seperti ini semua pertanyaannya. Ya. Apa yang memotivasi Anda menjadi guru penggerak? Tadi sudah saya kasih trik kan. Jangan dijawab disuruh kepala sekolah, ikut-ikutan saya bilang. Terus pertanyaannya berlanjut. Apa yang Anda lakukan untuk mewujudkan motivasi tersebut? Apa kira-kira yang Bapak lakukan? tergantung motivasinya tadi tuh. Misal motivasinya apa dengan? Ingin mengembangkan diri. Terus yang Anda lakukan apa untuk mengembangkan diri itu? Sama pembelajaran mengikuti semua perkembangan zaman. Nah ini bukan acara ini bukan. Tulis nanti mengikuti kegiatan sharing session atau berbagi sharing dengan rekan yang sudah mengikuti. Silakan ditulis di sini nanti. Ya, rahasia, jangan dibeberkan gitu. Ya. Apa yang memotivasi Anda juga, apa yang Anda lakukan untuk mewujudkan. Dan ini yang sudah jenengan lakukan untuk mewujudkan motivasi. Ya. Jenengan dikasih tahu sinten Bu kalau ini. Jenengan dikasih tahu sinten Bu Muawas sudah lolos angkatan 9, tinggal berangkat. Kemarin bersama saya pendampingan. Ya. Terus apa kelebihan yang mendukung Anda, yang mendukung peran Anda sebagai guru penggerak? Balik lagi tadi kelebihan. Nah, kelebihan ini. Nah, di pertanyaan nomor 1 ini kan ada beberapa poin Bapak Ibu. Motivasi yang Anda lakukan, terus kelebihan yang mendukung peran Anda. Ini harus antara ini dengan ini harus saling berkaitan sebenarnya. Coba dicermati pertanyaannya. Apa kelebihan yang mendukung peran Anda sebagai guru penggerak? Kelebihannya jenengan ini apa? Misal, saya adalah pribadi yang tidak selalu semangat, tidak apa ya, tidak apa tadi jawabannya? Termotivasi, selalu ingin belajar, ingin mengetahui hal baru. Silakan ditulis di sini nanti. Itu termasuk kelebihan jenengan. Ya. Menjadi pribadi yang haus ilmu, yang selalu ingin mencari ilmu, terus belajar. Tulis di sini. Alasannya apa? Berikan contohnya. Sama situasi,
tantangan refleksi hasil. Makanya Pak, iya memang untuk mencukupi karakter, karena nanti setiap poin ini ada karakter yang diminta minimal 500 karakter, minimal 1000 karakter, seperti itu. Dan untuk menyikapinya tadi ada rumusnya STAR biar penuh gitu ya. Nah, baru yang poin 1C ini, berikan contoh perubahan, inovasi, pemberdayaan, gerakan atau lainnya yang memberikan dampak nyata berdasarkan inisiatif Anda sendiri. Ini mau perubahan, inovasi dengan apa? Tadi tulis di sini. Waktunya kapan? Nah, ini waktunya diling-iling. Maka kalau jenengan copy paste kan tidak tahu kapan waktunya, kapan kejadiannya di sini. Jadi setiap nomor itu harus menyertakan kapan kejadiannya, siapa saja yang terlibat, apa hasilnya. Ya, di sini. Nomor 1 ada berapa pertanyaan? Nomor itu ada 3. 1, 2, 3. Ada 3 pertanyaan nomor 1. Seperti yang disampaikan Ibu tadi, ada waktunya apa? Ada. Misalnya jenengan ngetik ya, buka SMPKB, seberat, mikir untuk sak kalimat, mikir meneh untuk sak kalimat. Ketika jenengan simpan, jawabannya hilang. Hilang. Kenapa? Karena waktu berjalan. Supaya tidak hilang bagaimana Pak? Tulis dulu di Word. Jenengan mikir, tak tulisnya di Word. Oh, jawabannya kita pas 500 karakter. Copy, paste kene-kene, kirim. Gitu. Sama, pertanyaan kedua pun seperti itu. Mikir ketik di Word, nah kalau sudah selesai salin di sini, kirim seperti itu. Gimana? Sama untuk ini paste bisa nggak? Soalnya ini kan kita butuh Bisa. Jenengan buka fokus soal nomor 1. Sini 1A. Soal nomor 2 terbuka? Tidak. Tidak. Itu Mas untuk ini mengetahui waktunya kan berjalan terus. Biar Enggak. semua ini dimotivasi tercover semuanya, bisa terisi semuanya. Kalau saya dulu satu poin Bu. 1A saya kerjakan dulu di Word. Saya ketik, masukkan, jebret. Terus 1B juga saya ketik di Word, sudah selesai saya masukkan. Tersimpan. 1C juga saya ketik dulu di Word, masukkan, tersimpan, kirim. Jebret nomor 1 tertutup, ganti nomor 2. Seperti itu. Ya, satu-satu. Ya. Jangan sekali-kali jenengan ngetik di langsung di SMPKB. Bos ngetik untuk beberapa karakter, tinggal kirim, boleh saya maaf sesi Anda habis. Hilang jawabannya. Itu triknya juga. Ya. Orang lain tahu tidak tahu, jenengan yang tahu. Kalau misal itu berarti harus 5 pertanyaan sekali dalam buka itu selesai atau boleh beda? Saya mengerjakannya 3 malam atau 4 malam ya, mengerjakan ini. Iya. Ya, untuk dulu. Iya. Saya mengerjakan malam hari ketika anak sudah tidur, saya mengerjakan buka ini sambil berpikir apa yang saya alami itu saya tulis. Iya. Inspirasi itu. Ya memang seperti mengarang membuat cerita, karena kita diminta untuk kembali lagi ke belakang mengingat apa yang sudah kita lakukan. Terus. Untuk cara pemetikan itu kan dibuat yang dimana tanpa tadi kalau itu masih kata atau karakter. Kan di YouTube bisa. Oh gitu. Gila. Lah itu baru nanti. Jadi kan bersyukur alhamdulillah, ya. Jadi pertemuan di sini bisa tahu ilmunya juga. Di blog nanti kan di bawah muncul di pojok kiri. Di bawah pojok kiri ada beberapa karakter itu. Ya. Itu ya. Pertanyaan nomor 1 ada yang ditanyakan? Sudah jelas. Kelebihan motivasi dulu, kelebihan panjenengan, terus inovasi yang pernah dilakukan apa? Sudah jelas ya? Setelah lanjut nomor 2. Nah, pengalaman kerjasama dengan pihak lain. Poin nomor 2 ini, pengalaman kerjasama. Ayo nilai-nilai. Aku pernah kerjasama dengan orang lain dalam hal apa ya? Kalau di sekolah biasanya itu kan ada kegiatan bias. Apa itu? Ya, suntik, ya, puskesmas, suntik, kayak yoga cacing. Nah, itu yang kerjasama jenengan atau siapa itu?
Yakin? Sekolah yang kerjasama. Yang butuh jenengan apa yang lain? Yang membutuhkan siapa? Yang membutuhkan itu puskesmasnya, bukan kita. Ya. Iya. Jadi yang melakukan kerjasama pihak puskesmas dengan kita. Nah yang diminta yang bagaimana Pak? Nah ini contoh pengalaman kerjasama kegiatan bias. Ini yang kerjasama bukan sekolahan, tapi yang kerjasama adalah pihak puskesmas. Ya. Lebih ngepas kan? Yang kerjasama pihak puskesmas bukan kita. Ya. Mereka yang butuh. Ya. Mereka kalau tidak ada sekolahan, ya tidak bisa. Ya. Itu. Nah yang di kerjasama yang dimaksudkan di sini yang seperti apa? Misal dengan materi apa ya? Materi membuat relokasi menuju ke tempat pembuatan relokasi. bisa. P5 batik jenengan menghadirkan pengrajin batik ke sini bisa. Misal materi pembelajaran IPAS tentang gejala alam, kejadian alam jenengan menghadirkan BPBD apa jenengannya mobil apa itu pemadam ke sini atau jenengan ajak anak-anak ke BPBD bisa. Pelajaran sejarah jenengan ajak anak-anak ke Museum Belajarwangi bisa. Dan itu rutin dilakukan. Misal tulis saja di sini pengalaman kerjasama dengan pihak lain. Ini poinnya seperti ini. Pertanyaannya seperti apa Pak? Kita buka. Nah ini wangi pertanyaannya. Ada satu, bukan. Nih ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 pertanyaan. Berinteraksi dengan orang lain terkadang dapat menjadi sebuah tantangan. Ceritakan kesulitan yang Anda alami saat bekerjasama dengan pihak lain. Misalnya rekan sejawat, pimpinan di sekolah, orang tua wali, keluarga, komunitas, dan sebagainya, guna menimbulkan kesadaran dan kesediaan agar mereka berkomitmen membantu Anda mencapai tujuan bersama. Kapan waktu kejadiannya, situasi apa yang Anda hadapi saat itu, pihak mana saja yang Anda minta untuk bekerjasama dan mengapa, gambarkan secara jelas. Misal, jenengan punya program tadi kerjasama dengan pengrajin batik, ada dengan apa BPBD. Apakah semua rekan guru setuju? Misal, jangan gambar ada beberapa yang menolak. Walah gak apa-apa, memang gue nggak gede, nggak kiki. Ya, caca kau malah melayu orang melayu ini ceritakan di situ. Ya, pengalaman apa berinteraksi dengan orang lain, tapi ada situasinya. Ya, situasi yang Anda hadapi saat itu. Jangan ceritakan yang sing api-api kok, jangan. Dikasih misal ada yang menolak, ada yang apa ya, misalnya ada rekan guru yang tidak setuju. Jadi lebihkan sedikit dong apa-apa. Ya silakan misal setiap mata pelajaran ini bulan apa misal seperti itu. Berarti di situ disertakan bulan dari tahun. Iya. Atau setiap semester 1 atau semester 2 kalau kegiatan itu rutin dilakukan. Kalau yang P5 kan rutin dilakukan mungkin. P5 itu misal gelar panen karya gitu. Yang kemarin semester akhir kemarin belok apa? Gelar karya kemarin. Sini panen karya itu kan rutin dilakukan. Itu kan sudah kerjasama dengan pihak lain, ya kan? Nah itu diceritakan situasi yang dihadapi apa, kapan kejadiannya. Terus pertanyaan yang kedua, poin 2B, kesulitan apa saja yang Anda hadapi saat bekerja sama? Nah, apa kesulitannya? Dicari. Misalnya ada yang tidak setuju atau pendanaan kurang atau apa, diceritakan di sini. Ya. Adakah penolakan ataupun kegagalan yang Anda hadapi? Tidak semua program yang Anda buat pasti sukses. Pasti kan ada penolakan-penolakan. Ceritakan di sini. Siapa yang menolak? Sebut saja silahkan. Bu A, Bu B, Bu C silahkan. Orangnya nggak tahu. Orangnya tidak tahu. Gitu.
Misalnya, ya kalau jenengan tidak mau menyebut nama, ya ada salah seorang rekan guru yang tidak setuju dengan program yang saya hadapi atau tidak setuju dengan bentuk kerjasama yang saya lakukan, itu ditulis sini ya. Jawabannya mulus-mulus aja semua setuju, serta Kira-kira jenengan baca buku cerita, kok ceritanya mulus, ini piye? Ya enggak lucu. ada tantangan. Nah, tidak ada caranya, tidak ada konfliknya. Nah, Misalkan kegiatan akhir rapat akhir tahun ya, terus rapat akhir tahun mungkin ada kegiatan ini. ya silakan. Ya. Ini loh, intinya ini tadi berinteraksi dengan orang lain dengan melakukan kerjasama. Kuncinya ini tadi pengalaman kerjasama dengan pihak lain. Gitu. Di luar sekolah, terus ada yang menghambat, hambatannya dari dalam. Hambatan bisa dari wali murid kan bisa. Bisa, ini loh. Tidak harus depan gurunya. Bisa ini bu. Bisa. Rekan sejawat, pimpinan di sekolah, orang tua, wali murid, keluarga, komunitas, perangkat desa, tokoh masyarakat, pemuka agama, instansi maupun lainnya. Kerjasamanya dengan itu, ya. Tapi disitu juga disuruh mencari kunci hambatan itu. Iya betul. Seandainya kunci hambatan itu sampai sekarang belum diselesaikan, belum ditentukan, bagaimana cara mengatasinya? Maksudnya gimana? Ketika menghadapi kenyataan ini itu ya, Iya. kita tulis di sini. Tapi kita disuruh disuruh menjawab Kesulitan. tantangan. Iya. Padahal tantangan sampai sekarang itu belum terjawab, masih Kok itu saya gimana maksudnya? ada yang saksi masih sampai sekarang. Oh, tapi tahu penyebabnya. Tahu penyebabnya. Oh, gitu. Itu loh, Mas. Bentar. Diminta. Nah, respon Anda, nah upaya Anda yang dilakukan, dan upayanya bagaimana? Upaya sudah dilakukan, Terus upaya apa saja yang akan dilakukan untuk mendapatkan komitmen dari berbagai pihak, bagaimana hasilnya? Ceritakan. Belum benar. Gitu. Iya, diceritakan. Tapi saran saya, kasihlah hasil yang baik sedikit, progresnya sedikit nggak apa-apa. Jadi tetap anu baik saya tetap ono Ada hasilnya. capaiannya Iya betul, dilebihkan. maksudnya kalau Untuk model gitu ya. Walaupun tidak diterima pada kenyataannya. Iya. bisa ono mingguan bercerita. Iya, ini kita diminta memang untuk bercerita, berimajinasi. Tambah sedikit lah, apa karo kanca dhewe gitu. Nggih. Ada. Kita berhenti sejenak ya mendengarkan Anda. Untuk istirahat di YouTube. Ya sambil istirahat, sambil menikmati jalan yang sudah disaksikan. Siapa Ya ada Allah, kalau Ayo jam berapa? Bagus sih. Gak usah ini kan gitu namanya. Oh, langsung ingat Pak.
suwi air.
Berat-berat itu semua.
ya. Itu dia Kak. Asalnya apa?
Yang pertanyaan yang kedua ini sama jelas ya, berinteraksi, pengalaman kerjasama dengan orang lain. Kita lanjut ke poin yang ketiga, pengalaman menghadapi suatu permasalahan. Saya yakin Bapak Ibu dalam dunia kerja pasti menemui berbagai macam masalah. Jadi yang masalah yang bisa diselesaikan sendiri sampai dengan masalah yang tidak bisa diselesaikan sendiri. Mungkin Bapak Ibu membutuhkan bantuan orang lain, membutuhkan pihak lain untuk menyelesaikannya. Nah, dalam hal ini yang diminta itu adalah permasalahan yang kompleks, luar biasa dan sulit untuk diatasi. Saya pernah mengalami permasalahan. Ketika itu saya kan program 5 itu identik dengan lomba. Saat bimbing lomba kan saya bimbingnya seperti itu. Nah, kalau di kelas kan nggak ada yang menguji, karena saya kasih tugas. Setelah itu tugasnya selesai. Dan ternyata di kelas itu ada kejadian anak laki-laki itu apa itu main kelas. Dia hiburan di kelas terus teman yang lainnya numpahin dari atas, jadi itu tumbuhan. Dan yang paling bawah itu kan kesakitan. Terus pulang dalam keadaan badan lemes, orang tuanya tidak terima. Oh, itu tadi main dengan teman-temannya Bu, orang terima. Dan katanya diperiksakan ke dokter ada apa ya, ada cedera, ada retakan tulang katanya. Ya, sudah sekolah, sudah terima, terus hanya ada apa kami dan orang-orang semua walaupun anaknya tadi itu terganggu semua yang orang-orang yang korban tadi katanya berubah dari demi negeri generasi emas cerdas berkarakter itu kita berjuang harus berani kita terus torehkan prestasi beberapa tahun yang lalu saya alami. Nah, itu contoh permasalahan yang kompleks, yang luar biasa dan membutuhkan banyak pihak untuk menyelesaikan. Dan yang diminta di sini itu seperti itu. Tidak, Pak, aku punya masalah di kelas saya ada satu anak yang tidak bisa nulis. kita belajar Pancasila Kan untuk Bapak Ibu sehingga yang murid dan komunikasi dengan orang tua itu kita belajar Pancasila ayo kita jaga Indonesia kita belajar Pancasila kita permasalahan tanpa situasi yang kompleks adalah kondisi umum yang ditemui dalam pekerjaan. Berikan contoh pengalaman Anda dalam menghadapi situasi yang paling menantang, kompleks atau sulit saat menjalankan tugas Anda. Permasalahan apa? Yuk diingat kembali di flashback ke belakang. Bapak Ibu pernah mengalami permasalahan apa yang sangat kompleks dan sangat menantang? Misal jalan menuju sekolah saya itu tidak bisa ditempuh dengan kendaraan, Pak. Karena ada di gedung begini, gedung 3 si kelenteng. Teman saya gedung itu, ya kan tidak bisa dilalui dengan kendaraan kan, harus naik perahu kan. Oh gitu. Karena saya punya teman di situ, Mbak Roy, Bu Roy, kenal? Iya, tidak kenal. Itu. Nah, itu kan permasalahan yang kompleks juga. Itu membutuhkan banyak pihak untuk menyelesaikan ini. Itu juga berkaitan dengan nanti masuknya mungkin telat, fingernya telat atau yang lain gitu. Coba cari permasalahan yang
membutuhkan banyak pihak untuk menyelesaikan. Ya. Kapan waktu kejadiannya, permasalahan, tantangan atau kompleksitas apa yang Anda diskusikan itu gambarkan secara jelas. Upaya apa saja yang Anda lakukan untuk memahami situasi tersebut secara komprehensif. Usaha-usaha, misalnya tadi kepala sekolah menghadirkan wali murid, menghadirkan orang tua murid yang terlibat ini tadi, itu kan usaha juga. Ya. Terus peluang dan kesempatan saja yang Anda identifikasi dalam situasi tersebut untuk membantu Anda menghadapinya. Jadi punya jalan keluar apa untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi ceritakan di situ. Terus pertimbangan atau alternatif apa saja yang Anda hadirkan dalam membuat keputusan. Informasi apa lagi yang Anda gunakan untuk memperkuat keputusan Anda. Kemudian yang lain ada tindakan apa yang kemudian Anda ambil dan bagaimana hasilnya. Pasti yang ditanyakan yang di akhir adalah hasil. Itu. Berikan contoh hasil yang positif atau menunjukkan progres kenaikan. Itu ya. Kalau saat ini belum menemukan permasalahan, dipikirkan ya nanti malam atau besok. Aku setahun menemui masalah apa ya dalam dunia pendidikan atau dalam pekerjaan saya. Ingat, permasalahan di sini adalah permasalahan yang kompleks. Jangan permasalahan yang tadi anak tidak bisa menulis terus jangan ceritakan ini. Cari yang lebih menantang lagi. Oke. Nah lanjut. Poin keempat, pengalaman mendapatkan masukan dan melakukan pengembangan diri. Bapak itu pasti pernah diberi masukan oleh pimpinan. Bu, Pak, nak mulang buat ini, nak mulang buat seperti ini. Pernah mendapat masukan seperti itu? Pernah. Saat supervisi mungkin ya, pernah di supervisi. Kalau sekarang itu tidak ada istilah supervisi, adanya coaching. Yeah. Coaching. Ibu sekarang tidak ada supervisi Bu, adanya coaching. Tidak. Coaching itu tidak, kepala sekolah tidak memberikan jalan keluar, tidak. Kepala sekolah hanya membantu dipancing permasalahan dengan sekolah. Dia boleh menilai gini, kalau supervisi kan dulu kan seperti kepala sekolah datang bantu dari awal. Tapi saat ini tidak. Saat ini itu sebelum proses itu, jenengan kalau kepala sekolah itu ngobrol-ngobrol santai dulu. Bu, jenengan kok mulang kok tak belum-belum kok orang semangat. Itu ada apa? Oh saya ini kok Bu dan banyak pikiran. Coba cerita kabeh. Oh nah, seperti itu. Nah, kan dibantu mencari jalan keluar. Loh, nah itu kasihan anak-anak kalau jenengan seperti itu nanti tidak maksimal hasilnya. Itu coaching, proses menemukan solusi, dibantu menemukan solusi. Ya, sebelum melakukan supervisi. Ya, kalau sudah masuk dikasih masukan, oh, besok belajarnya seperti ini, baiknya seperti ini. Ya, itu ya. Ini contoh